Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Imam Toha Aryawi. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan bintang tamu spesial, teman saya sendiri yang bernama Ahmed yang berasal dari Sudan dan Ibrahim yang berasal dari Mali. Kali ini kita akan mengulik tuntas bagaimana mereka bisa sampai berkuliah di Indonesia, bagaimana perbedaan antara negara asal mereka dengan negara asal kita. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu kepada pemirsa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Mubarak, berasal dari negara Sudan. Halo teman-teman, first of all nama saya Burama Boli dari Mali, mahasiswa di Universitas Darussalam Gontor, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, semester 3 sekarang ya. Mas Ahmed, jurusannya? Saya jurusan IKT Ulumul Quran wa Tafsir, semester 1. Oh, Masya Allah. Nah, kan Mas Ahmed dan Mas Mali ini berasal dari negeri yang jauh ya, dari Mali sama dari Sudan. Apa sih yang membuat Mas Mali sama Mas Ahmed ini pengen, bahkan rela keluar negeri jauh-jauh ke Indonesia? Kenapa harus jauh-jauh? Kenapa nggak di tempat negara asal aja? Soalannya, pertanyaan yang agak menarik sikit. Kenapa kita memilih untuk belajar di luar negara? Karena sebab apa? Kita ingin mempelajari sesuatu yang baru dalam hidup kita. Di antaranya kita dapat belajar bahasa asing dan kita dapat budaya baru. Kita tahu, kita tengok macam mana mereka punya Islam di negara baru lah gitu. Mas Mali? Oke, kalau bagi saya ada cerita ya. Ketika saya di SMA, terus dosen-dosen saya dosen-dosen saya berbicara terus tentang negara-negara Islam ya. Dan dia sering berbicara tentang Indonesia. Dia terus mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritasnya adalah negara mayoritasnya ya adalah Muslim. Ya, dan terus ketika saya lulus dari SMA, saya bilang terus kalau Indonesia adalah negara Muslim kayak itu, bagaimana saya bisa belajar di sana? Karena ketika saya di SMA, saya memilih belajar agama Islam kayak pondok modern Darussalam Gontor, belajar agama-agama, dan saya ada tujuan untuk belajar di Indonesia, itu caranya. Ketika SMA itu SMA di Mali? Ya, di Mali. Dosen ustaz saya sering cerita tentang Indonesia. Apakah ustadznya itu dari Indonesia? Bukan. Mungkin sejarah kayak itu. Dia juga tahu bahwa Indonesia adalah negara Islam. Oke. Ya. Mas Mali sendiri sampai ke Indonesia ini udah sejak kapan tinggal di Indonesia ini? Ya, sekarang 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah. Ya, hampir 2 tahun. Tapi pertama saya datang di Indonesia bukan mulia kuliah langsung, tapi untuk belajar bahasa Indonesia dulu. Belum kepikiran buat kuliah ya ketika itu? Iya, betul. Karena setelah lulus dari SMA, saya tidak bisa bahasa Indonesia, terus tidak bisa bahasa Inggris kayak itu. Tapi harus belajar bahasa Indonesia dulu. Itu yang membuat saya bisa dapat beasiswa di Indonesia. Oh begitu. Ya. Waktu ketika datang ke sini belum bisa ngomong Indonesia? Nggak bisa. Terus sekarang kok bisa ngomong lancar nih? Ya. Atas belajar dari siapa ini kok bisa ngomong lancar seperti ini? Ya, karena saya tinggal di Indonesia sekarang, harus belajar sama orang Indonesia. Oh, apa gara-gara ngobrol langsung sama orang lokal Indonesia? Ya, betul. Kalau SMA di sana ya tidak ada kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Nah, tentang Indonesia nih, waktu Mas Mali pertama kali ke Indonesia, momen apa sih yang paling ingat di benak Mas Mali? Maksudnya, apakah warganya atau makanannya? Kan pasti lingkungannya baru nih. Ya, apa nggak kaget itu tiba-tiba? Apa sih yang paling berkenan waktu pertama kali ke Indonesia itu? Orang Indonesia sebetulnya. Kenapa orang Indonesia itu? Karena ketika saya datang di Indonesia, pasti saya bilang bahwa saya tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi bagaimana cara komunikasi untuk sama orang Indonesia? Pasti susah. Tapi alhamdulillah orang Indonesia sangat sangat mudah ya untuk komunikasi, karena ya
saya pakai translate, mereka juga alhamdulillah pakai translate Sangat sama ramah saya. gitu. Ya, betul. Iya betul sekali. Kalau negara lain, kalau kamu tidak bisa bahasa mereka, ya udah. Ditinggalin, nggak Ya, peduli ya, mereka. ya, betul. Oh, Kalau begitu. Indonesia, alhamdulillah berbeda. Alhamdulillah ya, kita masih dicap negara yang ramah. Kalau ada orang asing datang, masih mau dipakai Google Translate kalau misalnya nggak paham. Kalau apa, Mas Ahmed sendiri gimana kesan dan pesannya waktu pertama kali sampai ke Indonesia nih? Okey, momen yang paling terpenting dalam perjalanan saya ke Indonesia sebab pada saya punya plan pertama bukan untuk saya datang belajar di Indonesia. Tapi saya di-request sama oleh saya punya orang tua, dia bilang sama saya, adakah antum mau belajar di luar negara ataupun tidak gitu. Saya bilang saya bisa aja, nggak apa-apa asalkan negara tu adalah Islam dan Islam dia kuat gitu. Oh, jadi Islam Dan kita ternyata kuat guys. ya, so di situ dia, tapi saya bilang kalau saya cuba Indonesia gimana, sebab saya sering juga dengar orang bilang Indonesia ni punya mayoriti di Islam dan dia punya agama dia memang kuat, dia pegang pada ajaran agama yang memang cukup kuat. Tapi mereka bilang sama saya, adakah antum kenal orang di Indonesia sana ataupun tidak gitu. Saya bilang saya enggak tahu, tapi kita cuba dulu gimana. Perjalanannya insya-Allah Allah akan Allah akan pemudahkan perjalanan kita ni. Belum ada kenalan tapi udah pengen ke Indonesia. Ya, belum ada kenalan masa tu, belum ada sesiapa begitu. gitu. Ya, memang datang daripada hero to zero. Ya. Kalau Ya. iya. So di situlah saya punya mula perjalanan dia, dan perjalanan dia jauh juga lah daripada Sudan ke sini, ambil masa dalam 2 hari lah. 2 hari. Kalau daripada saya punya kampung saya mungkin seminggu lah perjalanan dia sampai ke sini. Seminggu. Iya, seminggu. Terus di mana pas pertama sampai ke Indonesia tuh gimana? Maksudnya apakah langsung disambut sama warganya yang begitu berbeda sifatnya? Gimana kesannya tuh ketika pertama kali ngerasain ninja Indonesia itu? Kesan yang paling pertama pas saya sampai di airport, masa turun aja, semua mereka lihat pada saya, ni orang asing ni, macam iya. orang kagum gitu. Oh, ini berbeda nih. Ya, Dari mana berbeda. nih? Ya, so mereka pun tengok, siapa dia ni, orang Afrika gitu bilang. Tapi dia enggak bilang sama saya gitu, tapi mereka macam wah, macam nampak di muka mereka tu adalah satu macam kebanggaan lah bagi mereka gitu. Dan pas saya pun tak tahu arah gitu masa tu. Saya masa baru turun dari kapal terbang, saya punya kepala pun macam macam tak tahu apa-apa gitu. Sebab first time datang negara baru, tak tahu bahasa dia, dan kita tak tahu dia punya adat gimana gitu. Terus Mas Ahmed ngapain dong ketika masih belum tahu apa-apa? Apa yang Mas Ahmed lakukan ketika itu? Ketika itu saya dalam saya punya pemikiran, kalaulah saya tak tahu berbicara sama orang asing, saya memilih diam diri gitu. Saya macam jangan omong dengan sesiapa, sebab saya tak tahu bahasa kan. So tapi alhamdulillah bagi saya orang Indonesia memang cukup supporting. Bila datang mereka tanya asal dari mana, nama siapa. So di situ saya macam tertarik untuk belajar sesuatu kaum gitu, untuk berkomunikasi sama sendiri gitu. Kalau di Sudan sama juga kayak dekat Indonesia juga, mereka pun suka bertanya-tanya, dan mereka pun bila nampak orang asing tu cukup bahagia, dia cukup suka lah macam tu, nampak orang asing datang ke negara dia gitu. Mas Ahmed ini lebih ke Melayu bahasanya daripada bahasa Indonesia. Apakah sebelum di Indonesia ini pernah di negara lain? Ya, sebelum di Indonesia saya di Malaysia dulu. Oh, pernah di Malaysia. Ya, di Malaysia dulu selama 5 tahun lah di Malaysia. 5 tahun. Ya, pas habis di Malaysia saya pulang di Sudan. Pas Sudan saya terus terbang ke Indonesia. Selama 5 tahun tuh sekolah 5 tahun. Ya, sekolah 5 tahun. Selama 5 tahun Terus tu habis dari Malaysia. Baru dari Malaysia terus saya lanjut saya punya pelajaran di Indonesia.
Ya, paling pertama di Malaysia dulu, pas di Malaysia baru ke Indonesia. Kalau Mas Mali langsung ke Indonesia ya ketika itu. Iya, ya betul. Langsung Indonesia. Nah, ini kan beda asal negara nih. Pasti makanannya harus menyesuaikan. Menurut Mas Ahmed sama Mas Mali ini gimana nih selama makan makanan di Indonesia ini? Cocok nggak kira-kira? Oke. Bagi saya ya makannya cocok karena di negara saya ada budaya. Mungkin gimana mungkin berbeda dengan Indonesia ya. Di negara saya ibu-ibu yang masak makan untuk semua anak. Jadi anak itu tidak boleh bilang makan ini enak atau tidak enak. Saya suka ini atau saya tidak suka itu nggak boleh. Karena ibu yang masak. Ya, kalau masak ya harus makan. Harus makan. Harus dimakan kalau udah dimasak. Iya. Harus dimakan. Enak nggak enak? Iya, harus makan. Kalau Indonesia, kalau mungkin di Indonesia kalau ada nasi goreng, kamu tidak suka nasi goreng ya pergilah ke McDonald kayak itu. Beli itu. Kalau di sana enggak. Saya orang dari desa, asal dari desa. Walaupun kamu tidak suka, tidak ada restoran untuk makan atau tidak akan ada uang untuk beli makan lain insya Allah. Ini yang membuat saya bisa makan di mana-mana dan bisa beradaptasi dengan secara yang sangat cepat. Oh, berarti cocok ya sama makanan Iya, Indonesia. iya, Kalau Mas cocok. Ahmed sendiri? Betul. Kalau sama saya kurang beda sedikit sebab di negara saya memang tak ada makan nasi. Biasanya mereka makan roti. Beda itu. Ya, so beda. Bila tak makan nasi first kali makan tu, biasanya lah rasa sakit perut gitu, gara-gara pedas ataupun makanannya enggak sesuai. Makanan Tapi pedas nih tak cocok buat Ahmed. tak cocok bagi Oh, tak saya. cocok. Ya. So pada pada bulan pertama, bulan kedua gitu, so saya macam biasakan dengan saya biasakan diri saya dengan makanan Indonesia dengan makanan Malaysia. Dan sebab saya beruntung saya sudah 5 tahun di Malaysia, so makanan dia lebih kurang sama gitu. So, kita lihat segi nasi goreng, nasi uduk dan pelbagainya lah lebih kurang sama lah. Nasi juga gitu. Yang saya enggak kaget makanan, tapi budayanya memang jauh beda gitu. Oh gitu. Ya, beda. Mas Ahmed sendiri kan pertama ke Malaysia nih. Kenapa terpikir buat ke Malaysia dulu? Maksudnya apakah karena nyari tadi kata Mas Ahmed mau ke Indonesia itu nggak ada kenalan? Apakah waktu ke Malaysia itu ada kenalan? Ada orang kenal juga? Pas di Malaysia juga tak ada kenalan. Masa saya first kali sampai di Malaysia, saya daftar di sekolah international dulu. Masa pas saya sampai tu saya tak tahu bahasa Inggeris, bahasa Malaysia saya tak tahu, dah tahun kosong gitu. Nol. So bila saya nak kena lanjut saya punya pelajaran, saya harus kena belajar bahasa dulu. Dan masa tu bagi saya bahasa tu amat sulit untuk belajar sebab first time belajar bahasa tu tahu apa-apa gitu. So saya better memilih belajar pondok lah daripada belajar bahasa dan kena ulang kelas gitu. Tapi dari sekian banyaknya kampus, kenapa Mas Mali sama Mas Ahmed ini milihnya Universitas Darussalam? Kenapa harus di sini gitu? Sebab kita memilih Universitas Darussalam ni sebab kita sering juga dengar yang mana-mana negara ataupun negara mana-mana biasanya dengar Universitas Darussalam Gontor, Universitas Darussalam. So bila dengar cerita tu kayak gempak gila gitu. Dan memang benar pas sampai sini tu alhamdulillah semuanya tersusun rapi gitu. Mas Mali sendiri kenapa harus di Unida sih? Kan banyak kampus lain di Indonesia. Oke, kalau tahu Unida juga dari mana gitu? Oke, yang pertama saya tahu Unida dari online karena tahun 2025 sudah membuka beasiswa untuk mahasiswa internasional dan saya sudah daftar itu. Alhamdulillah sudah dapat menerima dari mereka. Yang kedua, apa yang membuat saya memilih di sini? Memilih Universitas Darussalam adalah saya mau fokus untuk belajar saya, bukan karena universitas ini lebih baik daripada semua universitas di Indonesia. Tapi saya mau fokus untuk belajar. Kalau mau belajar ya nggak apa-apa. Kalau mau kampus yang sangat kuat kayak Universitas Indonesia ya apa-apa ke sana aja. Tapi kalau mau belajar, kalau mau fokus kepada belajar antum, datanglah ke Universitas Darussalam Gontor. Ya.
karena di sini ada asrama. Kita di sini untuk hanya 4 tahun untuk S1. Hmm. Kalau itu kamu harus fokus untuk kuliah. Kalau di Universitas Darussalam Gontor ada semua fasilitas untuk mahasiswa, ada asrama. Ya, di sini aja belajar di fokus. Kalau saya ke universitas lain, ya saya akan tinggal di kos. Kamu pergi pulang. Menurut saya ini seperti to waste your time. Ya, kalau kamu di sini ya dari kamar langsung kelas, dari kamar tidak ada seperti itu, tidak ada masalah. Ya. Mas Mali sendiri berarti mendapat beasiswa ya? Ya, dapat beasiswa ya, alhamdulillah. Oh iya. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih, karena Mas Mali sama Mas Ahmed ini dari luar negeri yang jauh, pernah nggak sih ada rasa rindu pengen balik ke rumah gitu? Ada nggak sih terpikirkan pengen, aduh keluarga di rumah gimana ya? Soalannya alhamdulillah, tapi kalau pas rindu tu memang mana-mana sama juga rindu. Kayak antum juga kalau pas nggak balik nangis juga dulu di pondok. Gara-gara tak balik gitu kan. So sama juga, kita nggak balik tetap rindu juga, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Sebab kita memang datang tujuan kita untuk belajar dan fokus pada pelajaran kita. So kalau kita memang rindu tu, kalau kita datang sini tapi untuk rindu, kita baik tak datang sini. Ya, tapi tujuan kita memang datang untuk fokus belajar. So rindu tu memang tetap rindu, tapi kita tidak ambil berat seperti kita punya pelajaran gitu. Ya. Kalau Mas Mali? Ya, dulu saya rindu keluarga, tapi sekarang alhamdulillah tidak rindu lagi. Karena lebih tenang. Ya, sekarang alhamdulillah asrama ya ramai sekali, dan saya terus mikir, saya sekarang semester 3 baru semester 4 ya. Ada 2 tahun lagi. Jadi saya harus nikmati di Indonesia. Sekarang nggak usah rindu-rindu karena ada 2 tahun lagi. Nanti saya pulang ke keluarga insyaallah. Nah, saya sekarang sedang fokus untuk belajar, untuk kuliah. Jadi nggak usah mikir terus ke keluarga insyaallah. Oke, terima kasih Mas Mali, Mas Ahmed. Nih, jadi tujuannya memang harus menempuh pendidikan dan fokus buat belajar ya. Resiko itu pasti ada dan pasti perjuangan kita akan ada balasannya juga. Nah, menutup wawancara kita pada sesi kali ini, mungkin Mas Mali atau Mas Ahmed bisa menyampaikan pesan buat teman-teman kita yang dari Indonesia yang juga kuliah di Unida juga, mungkin mereka ada yang kurang bersemangat, mungkin bisa menyampaikan pesan atau motivasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, saya ingin memberi sepatah kata untuk bagi semangat belajar. Sebab bila kita belajar kita akan penat, capek. Bila capek bila belajar kita akan graduation. Bila kita bergraduation kita akan bergembira. Bila bergembira kita akan capek. Bila capek akan sakit. Bila sakit akan meninggal. So kesimpulan jangan belajar dulu. Tak ada guru. Ya, harus semangat belajar. Kalau Ya, Mas Mali, insyaallah ya. gimana? Welcome to Indonesia and welcome to our University Darussalam Gontor. Insyaallah, selamat datang. Dan kalau kamu datang, ya semangat aja belajar. We only have 4 tahun aja insyaallah. Nanti kemana lagi? Ada banyak tujuan, nggak usah mikir-mikir pusing ya, tapi insyaallah. Oke, terima kasih untuk Mas Mali dan Mas Ahmed sudah mengisi waktu kami dalam sesi wawancara kali ini. Semoga kita tetap diberikan semangat untuk belajar sampai lulus nanti, amin. Begitu juga teman-teman. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you so much. Dadah. Bisa dia datang Rap. ya. Tunggu. Ya, sudah. Kau tak off tadi. Sudah off? Nanti kau potong itu.
Kau kameramen pula. Kameramen aku ya. Tinggal cakap je apa. Kau kameramen pula. Kameramen aku ya. Ternyata salah. Outfit. Oke. Sono aja, jangan di sini. Di mana? Mana? Ayo kita bahas. Kita runding dulu. Mana ya view yang pas? Sini. View yang bagus. Sini aja. Gordennya ditutup gitu aja. Iya, sini aja. Tapi pencahayaannya macam kurang. Udah, bayangkan konsep lo. Banyak bunyi kau. Banyak bunyi, mau banyak bunyi dia. Banyak bunyi. Sorry. So jangan